Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah puji kita syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini di bulan suci Ramadan ini kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabat dan para kita sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa dalam hati yang sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Khatib akan membawakan judul 4 pilar menuju Islam yang kafah. Seperti yang disampaikan dalam kalimat tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Hadirin sidang rahimakumullah, tentunya untuk menuju ketakwaan ini minimal ada 4 pilar menuju Islam yang apa? Atau ada 4 tiang menuju dalam Islam yang apa? Yang pertama adalah pilar akidah. Akidah yaitu kita harus terhindar pertama dari TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Yang kedua dari kemusyrikan. Kemudian dari taklid. Yang keempat dari sekularisme. Kemudian dari pluralisme dan liberalisme. Pilar akidah yang pertama itu tahayul, bid'ah dan khurafat. Tahayul itu adalah percaya kepada orang pintar atau percaya kepada dukun. Itu yang tidak dibolehkan dalam agama Islam. Kemudian khurafat adalah percaya kepada benda-benda keramat, bahwa benda-benda seperti keris dan usaha-usaha lainnya itu mempunyai kekuatan yang gaib. Kemudian bid'ah itu adalah mengada-ngada yang tidak ada contohnya, baik itu dari para nabi maupun dari sahabat-sahabatnya.
sekularisme. Sekularisme itu adalah memisahkan antara agama dengan ketatanegaraan. Itu pun di dalam Islam tidak dibolehkan. Pluralisme menganggap sama semua agama, bahwa semua agama dianggap baik, semua agama dianggap sama. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran itu hanya agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian liberalisme, penganut kepada kebebasan tanpa batas. Banyak sekarang di Indonesia ini kebebasan yang tanpa batas, yang mereka mengakui beragama Islam, tapi mereka melaksanakan kebebasan yang tidak ada batasnya. Padahal agama sudah mengatur mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita harus ajak dalam pendirian, ajak dalam segala sesuatu, ajak dalam segala situasi, dalam kondisi apapun kita harus ajak. Contohnya pada keadaan sekarang ini kita sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Kita harus ajak terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun tentunya ada pembatasan dalam protokol kesehatan. Jangan meninggalkan masjid, jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, yang tentunya ditentukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sekitarnya. Kemudian pilar ibadah yang kedua adalah sahih. Sahih itu jelas dalilnya, tidak lemah perawinya. Banyak dalil-dalil atau hadis-hadis, banyak hadis-hadis yang perawinya itu tidak jelas. Banyak hadis-hadis yang perawinya itu ada cacat. Nah, oleh karena itu pandai-pandailah kita melihat mana hadis yang betul-betul sahih, mana yang ada cacat dan yang lainnya. Kenapa dikatakan cacat? Karena dari perawi-perawinya itu ada yang mungkin sering berdusta, ada mungkin ada kehilapan, sehingga dianggap itu dalil yang lemah. Biasanya yang kuat itu Bukhari dan Muslim, itu yang kita pegang. Banyak hadis-hadis yang sekarang itu disampaikan oleh penceramah-penceramah, namun kekuatannya lemah. Contohnya, salah satunya, marilah kita menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Itu hadisnya adalah lemah. Dan banyak hadis-hadis lainnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian pilar yang ketiga adalah pilar akhlak. Untuk akhlak ini tentunya kita harus mencari figur, mencari panutan. Siapa yang akan kita contoh? Apalagi sekarang sangat sulit sekali kita mencari contoh, mencari teladan, baik itu dari pemimpin-pemimpin kita, ulama kita. Oleh karena itu kita kembalikan kepada kitanya bahwa pemimpin yang paling baik di dunia ini adalah pemimpinan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita lihat sifat-sifatnya, kita telah sifat-sifatnya, kita ikuti sifat-sifatnya. Ada sifat dari Nabi itu, yaitu yang pertama adalah Nabi itu bersifat sidik. Sidik itu berkata dari perbuatannya selalu benar, dari perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya selalu benar. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian sifat Nabi yang kedua adalah amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Apabila ada ketitipan amanah, disampaikan kepada yang mempunyanya. Atau kita sedang diberikan amanah tanggung jawab, memimpin suatu kaum, atau memimpin suatu daerah, atau memimpin tingkat RT RW dan lainnya, dilaksanakan secara amanah. Kemudian pilar akhlak yang ketiga itu tabligh. Sifat Nabi itu adalah tabligh. Tabligh itu adalah menyampaikan kebenaran. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu selalu kebenaran dan kebenaran. Jadi tidak ada kata-kata yang lain. Yang keempat sifatnya adalah fatonah. Fatonah itu adalah cerdas. Cerdas dalam situasi yang sangat terdesak.
Pilar yang keempat adalah pilar muamalah. Muamalah ini yang pertama adalah harus sahih. Sahih adalah mengikuti aturan jual beli yang jelas. Dan dalam jual beli kita aturannya harus jelas. Adanya penjual, adanya pembeli, ada barang yang kita jual belikan. Oleh karena itu tidak boleh kita menjual barang yang barangnya tidak kelihatan. Tidak boleh kita menjual barang misalnya buah-buahan atau padinya itu belum kelihatan, masih menguning, belum kelihatan apakah itu padi itu bisa busuk atau tidak, buah-buahan itu apakah bisa busuk atau tidak. Itu yang tidak boleh dalam agama Islam. Kemudian dalam pilar muamalah itu adanya ihsan, artinya antara penjual dan pembeli itu merasa senang. Baik itu penjual menjual barang dagangannya dengan senang hati. Mereka menjual barang dagangan dengan senang, dengan ramah. Begitu juga pembelinya, membeli barang dagangan dengan senang hati. Itulah ada 4 pilar tadi. Yang pertama pilar akidah, pilar ibadah, pilar akhlak, dan pilar muamalah. Hadirin sidang rahimakumullah, tentunya harus ada solusi untuk kita bagaimana mencapai keempat pilar tersebut. Menurut hadis Baihaqi ada 4 perkara. Yang pertama adalah jadilah kalian orang-orang yang berilmu. Jadi untuk mendapatkan 4 pilar itu kita harus punya ilmu agama, ilmu pendidikan umum, dan ilmu pendidikan lainnya. Itu dikatakan jadilah orang yang berilmu atau alimun. Yang kedua, jadilah kalian penuntut ilmu. Kalaupun tidak berilmu, jadilah kita menjadi penuntut ilmu, muta'alimun. Kemudian solusi yang ketiga, jadilah kalian pendengar ilmu. Jadi kalau kita tidak berilmu, tidak menuntut ilmu, jadilah minimal pendengar ilmu atau muta'amiyah. Kemudian yang keempatnya, jadilah kalian jadi pecinta aktivitas keilmuan, minimal mencintai tentang keilmuan, tentang keadaan-keadaan, kajian-kajian tentang keilmuan agama maupun kajian-kajian keadaan umum. Demikian khutbah singkat pada hari ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalan wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muta'ali anil musafati wal musafati lisainil bashar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu nabiyyul muttaba wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyada lana wa ta'lima fa qala ta'ala wa lam yaj'al qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafir dzunubi wal khati'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udzurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.